Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan Avatar Yuan Shen telah melakukan konfrontasi singkat dengan Raja Rotiansu dan Raja Roning Yao. Namun selama melakukan konfrontasi itu, Xiaoyan menemukan ada hal-hal yang aneh dan akhirnya meyakinkan bahwa dia masih terjebak di dalam ilusi. Xiaoyan juga mulai menggunakan kekuatan penggabungan tubuh dan berusaha mencari tahu kebenaran dari situasi yang dihadapinya saat ini. Setelah ketiga leluhur bintang Jupiter pergi, tiba-tiba lebih dari selusin sosok di depan gumpalan cahaya memegang rantai dengan ringan kemudian menyeret gumpalan cahaya menuju kehampaan. Adapun gumpalan cahaya itu adalah tirai cahaya yang seperti penjara dan ada ribuan sosok di dalamnya. Namun semua sosok tersebut menutup mata mereka rapat-rapat, seolah-olah mereka semua dalam keadaan yang pingsan, bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda akan terbangun. Kau pikir dengan berpura-pura tidur aku akan melepaskanmu? Jika kau tidak bangun sekarang, aku akan menghajarmu sampai mati. Ucap pemimpin utusan Dewa Iblis Abadi. Pada saat ini terlihat sosok pemimpin utusan Dewa Abadi ini adalah seorang pria parubaya. Dan ada bola biru menggantung di depannya. Tentu saja bola biru ini adalah tahanan roh yang masih menutup matanya rapat-rapat. Namun saat melihat matanya, dia berteriak dengan marah. Sial, kupikir aku bisa melarikan diri dengan cara ini. Sebaliknya aku justru terjebak olehnya. Pembunuh 1000 pedang, mengapa kau begitu bodoh? Bukankah Tuan ini telah mencoba yang terbaik untuk memberimu petunjuk bahwa aku tidak akan bangun lagi? Tetapi sekarang Tuan ini akan terus dihina olehnya. Ucap tahanan roh sambil mengutuk ketakutan di dalam hatinya. Menghadapi situasi seperti itu, akhirnya tahanan roh menyadari bahwa betapa baiknya Xiaoyan kepadanya. Bola aneh, cepat bangun. Jika kau tidak bangun, aku akan membunuhmu. Ucap pemimpin itu berteriak dengan suara yang tajam. Kemudian dia mengayunkan sebuah tamparan yang berulang kali ke atas kepala tahanan roh. Bocah sialan, dia berani menamparku dengan tangan kotornya. Jika pembunuh 1000 pedang bisa terbangun, dia pasti akan berurusan denganmu di sini. Oleh karena itu apapun yang terjadi, aku tidak akan membuka mataku. Aku tahu, jika aku tidak membuka mataku, maka konsekuensinya mungkin tidak akan terbayangkan. Atau mungkin dia akan membunuhku. Sekarang, aku hanya bisa bertindak seperti benda mati. Jadi tidak peduli sekeras apa kau menampar bahkan sampai mati pun, aku tidak akan membuka mataku. Ucap tahanan roh sambil menengus dingin di dalam hatinya. Sepertinya metode kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan hati seseorang. Setelah suara sosok itu keluar, tahanan roh langsung merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Meskipun dia tidak membuka matanya, namun dia masih bisa merasakan dan ada nyala api yang membakarnya sekarang. Sial, metode ini benar-benar tidak layak dilakukan oleh anak manusia. Sekarang dia benar-benar menggunakan nyala api untuk membakarku. Apakah kau masih ingin membuat Tuan ini menjadi obat mujarab? Pembunuh 1000 pedang sialan, tidak peduli seberapa bodohnya dirimu, seharusnya kau tahu bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Jika kau terus terjebak di dalamnya, aku khawatir aku benar-benar akan terbunuh di sini. Ucap tahanan roh yang hanya bisa terus mengutuk di dalam hatinya. Sehingga dia ingin menangis. Namun dia bahkan tidak dapat mengeluarkan air matanya. Karena di depan utusan Dewa Iblis Abadi, tahanan roh tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Pada saat ini utusan Dewa Iblis Abadi duduk bersila di dalam kompas. Dan di depannya ada selusin sosok menarik rantai yang menghubungkan gumpalan cahaya dengan ringan. Mereka terus bergerak maju ke dalam kehampaan. Sepertinya pembakaran benda ini tidak ada gunanya. Ucap sosok itu mendengus dingin. Kemudian mengeluarkan pisau tajam untuk memotong tahanan roh dengan lembut. Namun tubuh tahanan roh sangat elastis. Sehingga bila pisau yang tajam tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada tahanan roh. Sebenarnya benda ini terbuat dari apa?
Apakah benda ini dimurnikan menggunakan api dan air? Aku sudah mencoba menggunakan berbagai metode untuk membuatnya membuka matanya, tetapi itu tetap sia-sia. Bagaimanapun aku telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa benda ini bisa membuka matanya. Jadi apakah benda ini sebenarnya adalah makhluk hidup? Sehingga dia berpura-pura mati untuk menipuku. Baiklah, kalau begitu, jika itu masalahnya dan tidak masalah kau tidak mau membuka matamu. Bagaimanapun aku memiliki banyak cara untuk berurusan denganmu. Ucap utusan Dewa Iblis Abadi menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Sekarang matanya terlihat sangat serius, seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk menyiksa tahanan roh. Tepat ketika dia tertegun sejenak, tiba-tiba wajah utusan Dewa Iblis Abadi membeku. Kemudian dia dengan cepat melihat ke arah gumpalan cahaya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sial! Hei, siapa yang berani mengarahkan kekuatan untuk merebut tubuhku? Apakah kau benar-benar ingin membawa tubuhku pergi? Ucap sosok itu dengan suara yang dalam. Saat dia merasakan kekuatan merebut tubuh yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi tiba-tiba berdiri. Kemudian dia dengan cepat melemparkan tahanan roh ke dalam kompas seolah-olah tahanan roh adalah mainan yang ditinggalkan. Sehingga membuat tahanan roh merasa sedih. Namun saat dia merasakan kekuatan Xiaoyan, tahanan roh juga menjadi semakin bersemangat. Pembunuh 1000 pedang, akhirnya kau mengambil tindakan setelah kau menyadarinya. Pembunuh 1000 pedang, aku ingin kau membalas orang ini 100 kali lipat lebih kejam atas semua yang dia lakukan kepadaku. Dia telah menyiksaku, namun aku belum bisa membuka mataku sebelum kau berhasil membunuh orang ini. Ucap tahanan roh. Pada saat ini dia hanya bisa berkata dalam hatinya karena dia masih memilih untuk terus berpura-pura mati. Meskipun tahanan roh dilempar ke kompas dan digulung beberapa kali, bahkan tahanan roh tidak akan bergerak. Hahaha, sepertinya kau sudah terlambat. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia mendengar ada suara yang terlihat di dalam benaknya. Dan dia segera duduk bersila dengan ekspresi ganas di wajahnya. Karena di dalam tubuhnya ada dua kekuatan jiwa yang sedang bertarung dengan hebat. Pada saat ini sosok itu terlihat seperti orang gila dengan wajah berwarna biru dan ungu. Pada saat berikutnya, tiba-tiba utusan Dewa Iblis Abadi membuka matanya. Namun matanya dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Melihat pemandangan di depannya, utusan Dewa Iblis Abadi sangat tercengang. Dia merasa tidak dapat mempercayai yang terjadi. Jadi dia dengan cepat menutup matanya kembali. Namun tiba-tiba dia membuka matanya lagi dengan ekspresi kegilaan dan kemarahan di wajahnya. Oh, jadi begitu. Ternyata bintang besar yang bercahaya itu tidak nyata. Bahkan tidak ada keberadaan leluhur Leguan sama sekali. Ternyata sejak awal, aku dijebak oleh 3 leluhur dari bintang Jupiter. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bertindak kejam dan akan membantai seluruh klanmu. Ucap Xiaoyan sambil mendengus dingin. Setelah Xiaoyan mengetahui semua kebenarannya, tiba-tiba kekuatan merebut tubuh meledak dengan gila-gilaan. Kekuatan itu seperti air pasang dan langsung menyelimuti utusan Dewa Iblis Abadi yang membuat utusan Dewa Iblis Abadi kewalahan. Di bawah tekanan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi segera mengeluarkan pil obat mujarab. Dan dengan cepat dia melemparkannya ke mulutnya. Kemudian dia membuat segel pada tubuhnya. Hanya saja dia merasa bahwa kekuatan merebut tubuh tersebut masih menguasai tubuhnya. Bajingan, cepat keluar dari tubuhku, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Ucap utusan Dewa Iblis Abadi. Merasakan tekanan yang begitu besar, utusan Dewa Iblis Abadi meraung dengan marah. Hal itu membuat setiap orang yang menyeret rantai gumpalan cahaya menatap utusan Dewa Iblis Abadi yang sedang duduk bersila di dalam kompas terbang dengan kebingungan. Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Seperti apapun kau ingin melawan, kau tidak akan bisa lepas dari diriku. Sebaiknya kau harus memikirkan cara bagaimana kau bisa bertahan hidup. Kalau tidak, maka hanya kematian yang tersisa untukmu. Ucap jiwa Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, seketika mata utusan Dewa Iblis Abadi yang bernama Xian Daozi berkedip. Ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan. Karena dalam situasi yang dia hadapi sekarang, dia
sudah tidak bisa meminta bantuan pada lusinan sosok yang menyeret rantai cahaya di depannya. Bahkan semua sosok tersebut sepertinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantunya. Lagi pula mereka juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Senior, tolong maafkan aku. Jangan keluarkan jiwaku dari tubuhku. Selama senior bersedia memberikanku kesempatan untuk bertahan hidup, aku bersedia untuk menjadi anjing senior. Ucap Xian Daozi berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini dia terus memohon belas kasihan kepada Xiaoyan. Karena sekarang dia bisa merasakan bahwa jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Sehingga dia tidak dapat memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat, dia terus merasakan tekanan jiwa lain yang begitu kuat. Mata Xian Daozi dipenuhi dengan ketakutan dan muncul ekspresi panik di wajahnya. Serta dia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak peduli seberapa kuat dia melawan, di bawah kekuatan jiwa semacam ini, dia tidak mampu menghentikan kekuatan jiwa pihak lain yang jauh lebih kuat. Sehingga dia hanya bisa membiarkan kekuatan jiwa tersebut terus-menerus menempati tubuhnya. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi mengucapkan kata-kata itu, tahanan roh yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba membuka mata birunya yang besar. Kemudian tahanan roh menatap Xiaoyan dengan marah. Hei, apakah kau mengatakan ingin menjadi seekor anjing pembunuh 1000 pedang? Itu hanya akan merugikanmu. Jadi apakah kau masih ingin menggantikan tuan ini? Ucap tahanan roh berteriak dengan suara dingin. Kemudian dia melayang di udara menatap Xian Daozi dengan ganas. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Namun setelah beberapa saat, ekspresi Xian Daozi menjadi sangat sunyi. Segera tahanan roh menoleh ke samping dengan hati-hati. Kemudian dia menundukkan kepalanya menatap sosok yang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Bukankah kau baru saja berteriak? Tiba-tiba Xian Daozi berkata. Mendengar itu tahanan roh langsung menutup matanya. Kemudian dia jatuh dari udara ke dalam kompas terbang. Sehingga bisa dikatakan bahwa akting tahanan roh sangatlah buruk. Sepertinya kau baik-baik saja. Ucap Xian Daozi yang masih menutup matanya. Dia perlahan membuka matanya kemudian dia berkata perlahan. Namun dia tetap duduk bersila di dalam kompas terbang. Saat dia melihat pemandangan di depannya, tiba-tiba dia menyipitkan alisnya sedikit. Jelas karena jiwa Xiaoyan telah menempati sebagian besar tubuh utusan Dewa Iblis Abadi, sehingga dia bisa melihat pemandangan di depannya. Sungguh luar biasa. Ternyata dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebenarnya menggunakan metode ini untuk melawan invasi dari dunia lain. Ucap Xiaoyan sambil mendengus dingin. Meskipun Xian Daozi masih duduk bersila di dalam kompas terbang dan tampilannya tidak berubah, tetapi matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan dia tidak lagi memancarkan aura kekerasan bahkan niat membunuh yang menyebar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Lagi pula sebenarnya dia tidak terlalu kuat. Setidaknya dia hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Sehingga dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan mudah merebut tubuh Xian Daozi tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Dan juga dapat menghancurkannya secara langsung. Jelas Xiaoyan juga harus tetap menjaga jiwa Xian Daozi di dalam tubuhnya. Karena Xiaoyan juga khawatir jika jiwa Xian Daozi terikat oleh pembatasan, maka setelah kematiannya akan diperhatikan oleh pihak lain. Lagi pula sampai saat ini, Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dia sekarang memiliki berbagai pemikiran mendalam yang menunjukkan sekarang dia telah beranjak dewasa. Tentu saja dia harus berhati-hati dalam tindakannya sendiri. Terlebih lagi Xiaoyan tidak memiliki banyak informasi yang berguna tentang dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jika sebelumnya dia bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, mungkin Xiaoyan tidak akan terjebak dalam susunan formasi ilusi seperti itu. Dan jika tahanan roh tidak memberikan petunjuk yang cukup, mungkin Xiaoyan masih terjebak dalam formasi ilusi ini. Tahanan roh, orang ini hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Mengapa kau tidak langsung membunuhnya? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, segera tahanan roh yang berpura-pura tidur membuka matanya dan berteriak dengan suara keras. Memang benar orang ini berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Tentu saja tuan ini tidak takut padanya. Hanya saja kau harus tahu bahwa
tuan ini tidak pernah membunuh siapapun. Ucap tahanan roh menjawab dengan cemberut. Jika itu masalahnya, mengapa kau tidak langsung mematahkan formasi ilusi ini? Ucap Xiaoyan. Mendengar jawaban tahanan roh, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut dan terus bertanya. Pembunuh 1000 pedang, kau tidak tahu apa-apa tentang formasi ilusi ini. Dan formasi ilusi ini bukanlah formasi ilusi biasa. Itu terbuat dari bahan tertentu. Sehingga formasi ilusi ini tidak dapat dipatahkan dari luar sama sekali, kecuali kau menghancurkannya dari dalam. Ucap tahanan roh berkata dengan marah. Mendengar itu Xiaoyan langsung terdiam. Dan jelas dia tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Pada saat ini di dalam gumpalan cahaya yang mirip dengan bola ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kemudian dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada ribuan sosok yang tersusun rapi sambil berdiri tegak dengan mata tertutup. Namun setelah Xiaoyan terbangun dari ilusi ini, dia dapat menyimpulkan bahwa pemandangan yang terjadi saat ini bukan lagi sebuah ilusi melainkan sebuah kenyataan. Segera Xiaoyan perlahan berdiri untuk melihat banyak sosok di bawah tirai tipis. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Namun di bawah tatapan mata dan pemandangan yang ada di depannya, seperti yang dia harapkan, dia akhirnya menemukan dua wajah yang dia kenal. Dan kedua wajah tersebut adalah memang Raja Rotiansun dan Raja Roningyao. Namun keduanya masih menutup mata mereka rapat dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan terbangun. Segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya. Kemudian sidik jari Xian Daozi yang berada di dalam kompas terbang berubah dengan cepat. Pada saat yang sama tiba-tiba sebuah celah muncul di dalam bola cahaya. Melihat itu Xiaoyan langsung bergegas keluar dari sana sendirian. Tentu saja Xiaoyan tidak bermaksud membangunkan semua orang yang terjebak dalam formasi ilusi tersebut. Karena Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada gunanya dia membangunkan semua orang sekarang. Setelah keluar dari dalam bola cahaya, dia langsung datang ke dalam kompas terbang. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas lusinan sosok di dalam bola cahaya bergerak maju. Namun Xiaoyan juga tidak mengetahui kemana mereka akan dibawa pergi. Sebelumnya jiwa Xian Daozi berhasil ditangkap oleh Xiaoyan. Namun saat ini tiba-tiba jiwa Xian Daozi terus melawan dan jiwanya terus bergerak keluar dari tubuhnya. Setelah jiwa Xian Daozi keluar, tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Sial, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak dapat melarikan diri? Ucap Xian Daozi berteriak dengan marah. Xiaoyan mendengus dingin melihat adegan itu. Jelas dia tahu apa yang direncanakan Xian Daozi. Jadi Xiaoyan langsung menyegelnya dengan nyala api yang berbentuk sangkar. Sehingga mustahil bagi kekuatan jiwanya dapat menerobos kekuatan nyala api Xiaoyan yang sangat kuat. Hahaha, apakah kau ingin melarikan diri? Jika kau tidak takut dimusnahkan oleh nyala apiku, maka segeralah keluar dan kau akan tahu setelah mencobanya. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, jiwa Xian Daozi sedikit bergetar. Tentu saja dia bisa merasakan panas terik yang datang dari sekelilingnya. Seolah-olah jiwanya akan segera terbakar. Senior, tolong lepaskan jiwaku. Dan tubuhku ini akan menjadi milik senior. Namun biarkan aku untuk terus hidup. Bagaimanapun aku memiliki seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda yang menjadi tanggung jawabku. Jadi keluargaku masih membutuhkanku untuk mengurus mereka. Jadi tolonglah senior, ampuni diriku. Ucap jiwa Xian Daozi menangis dengan sedih. Mendengar kata-kata ini, mata Xiaoyan menjadi lebih dingin. Kemudian Xiaoyan menatap jiwa Xian Daozi dengan tatapan yang tegas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.